Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, kelihatannya pada semangat ya semuanya hari ini. Semuanya banyak. Oke. Tapi sebelumnya hari ini apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Luar tadi kabar, Bu. Alhamdulillah ya pada sehat. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Maupun sepertinya di Zoom banyak ya yang masuk. Tapi apakah ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Sepertinya hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke. Semua ya, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh disiapkan dulu, dipimpin doa bersama. Baik, teman-teman, sebelum belajar, angka baiknya kita untuk berdoa mulai. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas. Semuanya hari ini sudah pada siap belum untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Jangan lupa untuk mengeluarkan buku dan atusnya ya, walaupun juga hanya di Zoom secara online, tapi harus tetap mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita hari ini. Jadi masih ingat kita pembelajaran minggu kemarin itu mengenai apa? Etika profesi, Bu. Benar soalnya etika profesi. Apakah ada yang masih ingat apa itu etika profesi? Saya, Bu. Ya, boleh. Etika profesi adalah sebuah pedoman yang dijadikan haluan dalam perilaku seorang profesional untuk bertanggung jawab dan menggambarkan profesinya. Nah, ya benar ya yang disampaikan oleh Sania tadi. Jadi dalam melakukan sebuah pekerjaan atau profesi itu kita memang perlu untuk mengikuti sebuah aturan atau pedoman, yang dimana aturan pedoman itu salah satunya adalah etika profesi. Setiap profesi pasti itu memiliki aturan atau pedoman yang berlaku dan harus dilakukan oleh setiap individu. Tak terkecuali dengan profesi di akuntan dan keuangan, di mana ini akan menjadi topik pembelajaran kita hari ini. Pembahasan hari ini adalah mengenai etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan. Karena kita kan jurusannya dari jurusan akuntansi ya, maka sudah sewajarnya lah ya kita tuh setidaknya mengetahui tentang apa saja etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa menganalisis etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan, dan kalian nantinya dapat melakukan pengecekan terhadap etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dari tujuan tersebut, diharapkan nantinya kalian yang akan melanjutkan profesi menjadi seorang akuntan akan lebih bisa memahami dan menerapkan lagi etika profesi akuntan agar menjadi seorang akuntan yang profesional. Seperti itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menyampaikan PowerPoint untuk agar bisa disimak ya penjelasan yang akan disampaikan melalui PowerPoint ini. Poinnya sudah terlihat? Ada, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai etika profesi akuntansi dan keuangan. Seperti yang minggu lalu sudah kita pelajari bahwa etika profesi merupakan sebuah acuan dan juga pedoman seorang individu dalam berperilaku untuk menjalankan profesi atau pekerjaannya, dan terkecuali di profesi di bidang akuntansi dan keuangan. Etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan ini dibuat dan diatur oleh sebuah organisasi. Itu biasanya dikenal dengan sebutan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Seperti yang kita lihat di slide ini, bahwa IAI itu adalah organisasi di mana menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Didirikannya pada 23 Desember 1950, di mana tujuannya membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan juga mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Nah, IAI ini memiliki tanggung jawab, di mana tanggung jawabnya itu untuk menyelenggarakan sertifikasi akuntan profesional atau ujian Chartered Accountant Association di Indonesia, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan PPL, menyusun dan menetapkan kode etik seperti yang disebutkan sebelumnya,
Ini sudah menetapkan standar akuntansi dan standar akuntansi, dan juga menerapkan penegakan disiplin anggota serta mengembangkan juga profesi akuntan di Indonesia. Dalam kode etik yang atau kode IA ini terdapat prinsip-prinsip dasar etika, di mana prinsip-prinsip dasar etika itu harus dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi sebagai seorang akuntan. Nah, kita hari ini akan menganalisis satu persatu prinsip tersebut. Pertama itu ada prinsip integritas, prinsip yang bersifat lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional. Di sini terlihat ya bahwa di integritas ini dijabarkan lebih rinci lagi dan dikali dalam poin-poin, mana di sini terdapat 3 macam poin yang bisa kalian baca sendiri ya, isi dari poin-poin tersebut itu apa saja. Namun yang dapat disimpulkan dari ketiga itu sebenarnya yaitu menjelaskan bahwa integritas itu merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh akuntan demi menjaga keadilan, dan juga dimana dalam sifat integritas ini akuntan wajib untuk mengatakan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi serta tidak memihak pada siapapun. Akuntan itu diwajibkan untuk tidak berkaitan dengan laporan yang terdapat kesalahan informasi menyesatkan, dan juga wajib mematuhi aturan mengenai hal yang tidak boleh dilakukan akuntan dan langkah yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dan juga tak lupa akuntan juga harus mengakui dan juga menghormati hak orang lain. Seperti itu isi dari 3 poin yang dijabarkan untuk prinsip dari integritas. Yang selanjutnya itu ada prinsip yang kedua, objektivitas, di mana prinsip objektivitas yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Dari prinsip objektivitas, dan ini menjabarkan lebih dalam lagi, lebih rinci dalam 2 poin, di mana dari poin yang kalian bisa baca ini dapat disimpulkan bahwa ini mewajibkan akuntan untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak sepatutnya dari pihak lain dengan tidak memberikan layanan profesional, serta jika telah terlanjur terjadi memberikan pelayanan profesional itu akuntan harus dapat melakukan pencegahan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Dan pada poin ini juga terdapat penjelasan akan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh akuntan profesional yang bersifat wajib diikuti oleh setiap individu akuntan. Selanjutnya ada prinsip yang ketiga, yaitu ada prinsip kompetensi dan keahlian profesional, di mana merupakan prinsip menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan dengan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Dari prinsip ini menjabarkan lebih rinci lagi dalam 6 poin, di mana 6 poin ini bisa kalian baca juga dari slide ini apa saja poin-poinnya. Namun dari 6 poin ini dapat disimpulkan bahwa akuntan itu diwajibkan untuk memelihara pengetahuan dan keahliannya untuk menunjang keahlian profesionalitas yang akan dibutuhkan dalam pemberian layanan pekerjaan, serta dapat mengurangi resiko yang tidak diinginkan bahkan telah terjadi dapat meminimalisir resiko yang akan timbul. Aturan-aturan yang berlaku itu harus dilaksanakan oleh akuntan dengan kesadaran sendiri tanpa adanya syarat apapun. Jadi harus datang dari diri akuntan itu sendiri. Dalam poin ini juga dijelaskan bahwa akuntan itu harus bertindak sesuai dengan penugasan dengan hati-hati, lengkap, dan juga tepat waktu. Akuntan memiliki hak untuk memberikan pelatihan kepada orang-orang yang bekerja di bawahnya, seperti misalnya akuntan kan tidak bekerja sendiri, jadi ada yang membantu. Staf-staf di bawahnya itu harus diberikan pelatihan mengenai cara akuntan bekerja seperti itu. Dan juga akuntan itu wajib untuk melakukan pengecekan, di mana pengecekan itu memberikan penjelasan mengenai keterbatasan yang ada pada jasa atau kegiatan profesional yang diberikan kepada klien. Kemudian memikirkan cara meminimalisir risiko yang timbul dari keterbatasan tersebut. Selanjutnya itu ada prinsip kerahasiaan. Prinsip yang keempat yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dari bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut itu untuk keuntungan, misalnya untuk keuntungan pribadi akuntan profesional ataupun keuntungan dari pihak ketiga. Di bagian ini dijelaskan lebih banyak lagi daripada prinsip sebelumnya. Ini ada 8 poin yang dijelaskan, karena prinsip ini bisa disebut paling berkaitan lah ya, yang paling berkaitan dan sangat penting.
mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh seorang akuntan itu sangat berkaitan dengan kerahasiaan, sehingga sudah selayaknya lah ya dibahas lebih lengkap dan lebih rinci. Dari 8 poin ini dapat disimpulkan bahwa akuntan itu diwajibkan untuk menjaga, menghargai, dan menghormati kerahasiaan informasi klien dan tidak mengungkapkannya dengan tidak bertanggung jawab. Selain itu, akuntan juga diminta untuk selalu waspada kepada setiap orang yang berada di lingkungan yang sama ataupun terdekat mengenai informasi tersebut seperti teman, rekan kerja, atau bahkan keluarganya. Itu harus bisa menyimpan rahasia informasi klien dari mereka. Kemudian menjaga rahasia klien dan juga bahkan calon klien itu merupakan kewajiban tanpa syarat yang sudah seharusnya dilakukan oleh akuntan profesional. Selain menjaga kerahasiaan klien, akuntan juga itu diminta untuk dapat menjaga kerahasiaan kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Untuk staf yang berada di bawah pengawasan, kayak seperti yang tadi dijelaskan di prinsip sebelumnya, jadi akuntan itu memiliki staf yang membantu pekerjaan. Nah, staf-staf itu juga yang di bawah pengawasan akuntan profesional maupun rekan-rekan yang terlibat dalam kegiatan yang bekerja dalam kantor atau organisasi yang sama, itu wajib juga dipastikan bahwa mereka itu dapat menghormati kewajiban akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Kemudian kerahasiaan informasi klien itu tetap harus bisa dijaga oleh akuntan meskipun hubungan dengan klien tersebut itu sudah berakhir, atau bahkan misalnya akuntannya itu pindah tempat bekerja atau mendapatkan klien baru, itu juga tetap harus bisa menjaga kerahasiaan, baik itu kerahasiaan klien, informasi klien ataupun kerahasiaan informasi di tempatnya bekerja sebelumnya. Namun jika ternyata terdapat kemungkinan untuk melakukan pengungkapan kerahasiaan, akuntan itu wajib menegakkan keadilan terhadap kerahasiaan informasi tersebut. Misalnya terjadi sebuah kasus di mana kasus itu memerlukan saksi seorang akuntan untuk menjabarkan informasi dari klien yang juga pelaku misalnya, itu akuntan harus bisa adil dalam menegakkan dan juga dalam menyampaikan informasi yang dia ketahui. Menjaga kerahasiaan itu tidak bukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebocoran informasi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, di mana yang nantinya itu akan memberikan kerugian kepada klien bahkan kepada organisasi atau kantor akuntan. Sehingga prinsip ini sudah sangat wajib lah dilakukan oleh seorang akuntan dan juga wajib untuk ditanamkan lah dalam diri setiap akuntan. Dan ada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional ini yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Prinsip ini lebih dijabarkan lebih rinci lagi oleh Yai dalam 2 poin, di mana jika disimpulkan poin-poin tersebut itu menjelaskan tentang kewajiban akuntan untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari perilaku yang dapat berdampak buruk, bahkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan profesional. Akuntan ini juga diharapkan dapat menghormati hak-hak dari profesi akuntan dengan tidak mencemari dan mencoreng nama baik profesi. Dan juga akuntan diharapkan memiliki tindakan yang baik sesuai serta mencerminkan profesi. Kemudian tidak membuat referensi yang meremehkan terhadap pekerjaan atau profesi yang lain, di mana itu dapat menimbulkan resiko atau dapat menyakiti pihak yang diremehkan, dan mungkin hal itu bisa memberikan dampak yang lebih buruk lagi gitu, baik untuk profesi yang diremehkan ataupun untuk kita profesi akuntan. Nah, sampai di sini penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk mengenai prinsip dari Kode Etik Akuntan Indonesia? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas semua? Cukup, Bu. Kalau begitu, kita akan melakukan diskusi ya. Nanti diskusinya kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti kalian itu akan diberikan kasus lah ya, kasus mengenai etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan. Nanti kalian diminta untuk berdiskusi mengenai kasus tersebut, menganalisisnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang telah kita pelajari tadi. Apakah mengenai etika profesi yang berlaku atau tidak. Nanti kalian bisa jelaskan ya alasannya seperti itu. Nanti akan dibagi kelompoknya dengan memasukkan kalian ke breakout room. Jadi waktunya nanti 45 menit, kalian bisa menggunakan internet sebagai referensi juga. Dan dimohon untuk tetap kondusif ya diskusinya. Dimohon stop share dulu, habis itu breakout room.
langsung masukkan kalian ke backup hukum ya. Daripada dapat itu undangan masuk ke backup hukumnya, silakan dilakukan untuk diskusi. Jadi bisa langsung masuk ke backup hukumnya, jadi boleh masuk ke backup hukum ya. Ini sudah diskusi boleh masuk lagi ke minggu. Ya, semuanya udah balik ke minggu. Waktunya sudah habis untuk diskusi, jadi setiap kelompok lainnya boleh hasil dari diskusinya secara organik, dan kalau misalkan penting atau enggak apa-apa. Untuk yang pertama, kelompok 1 tadi terdiri dari realitas sama sisa ya dan bersepakat. Kelompok 1 dipersilakan. Halo Bu, saya dari kelompok 1. Boleh, silakan. Jadi pada kasus tersebut, prinsip dari etika profesi yang dilanggar adalah tanggung jawab profesi, yaitu di mana seharusnya melakukan pertanggungjawaban sebagai profesional yang senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan proporsional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Nah, selain itu, seharusnya juga tidak melanggar prinsip etika profesi yang kedua, yaitu kepentingan publik, yaitu dengan cara menghormati kepercayaan publik. Nah, kemudian tetap juga memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sesuai dengan prinsip integritas. Seharusnya tidak melanggar juga prinsip objektivitas, yaitu di mana setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dan melanggar prinsip ke-8, yaitu standar teknis, di mana setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan hati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Begitu Bu kurang lebih yang kelompok 1 tadi, hasil dari diskusi kelompok 1 tadi. Punya tepuk tangan lu ya untuk kelompok 1. Nah, terima kasih untuk kelompok 1, diskusi tadi sudah disampaikan dengan baik dan benar ya. Dimana kasus yang didapatkan dari kelompok 1 itu merupakan kasus di mana individu suka akuntan itu melakukan penyimpangan mengenai etika profesi di bidang operasi dan keuangan, terutama dengan tidak menentaki salah dua prinsip dari etika profesi di bidang operasi dan keuangan, yaitu yang pertama integritas dan juga objektivitas. Untuk selanjutnya itu ada kelompok 2, silakan ke kelompok 2 penjelasan diskusi. Baik, hasil diskusi dari kelompok 2 terhadap kasus yang terjadi pada KAP Andersen dan Enron adalah sebuah pelanggaran etika profesi akuntansi dan prinsip etika profesi, yaitu berupa pelanggaran tanggung jawab yang salah satunya adalah memelihara kepercayaan masyarakat terhadap jasa profesional seorang akuntan. Pelanggaran prinsip kedua yaitu kepentingan publik pada kasus KAP Andersen dan Enron tersebut kurang dipegang teguhnya kepercayaan masyarakat dan tanggung jawab yang tidak semata-mata hanya untuk kepentingan kliennya, tetapi juga menitikberatkan pada kepentingan publik. Jadi seharusnya KAP Andersen dalam melakukan tugasnya sebagai akuntan harus melakukan tindakan berdasarkan etika profesi akuntansi dan prinsip etika profesi. Mungkin segitu aja hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Terima kasih kita sudah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian hasil diskusi yang sudah dipaparkan tadi itu benar ya, di kelompok 2 itu mendapatkan kasus di mana individu dari akuntan ini melakukan sebuah penyimpangan mengenai etika profesi bidang akuntansi dan keuangan, yaitu integritas dan juga ketidakhati-hatian profesional ya yang kita makan. Oke, untuk selanjutnya itu ada kelompok 3. Silakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya nggak ada. Ada Bu, mohon maaf ada kendala sinyal, baru terdengar suaranya. Silakan. Tanya lagi. Baik Bu, sebentar. Jadi pada kasus tersebut, prinsip etika profesi yang dilanggar adalah tanggung jawab, di mana seharusnya melakukan pertanggungjawaban sebagai profesional yang senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Selain itu, seharusnya tidak melanggar prinsip etika profesi. Yang kedua yaitu kepentingan publik, yaitu dengan cara menghormati kepercayaan publik. Kemudian tetap memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sesuai dengan prinsip integritas. Seharusnya tidak melanggar juga prinsip objektivitas, yaitu di mana setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita lanjut dengan kelompok 3. Hasil diskusi tadi disampaikan dengan baik dan juga benar ya, kasus yang didapatkan oleh kelompok 3 itu penyimpangannya itu mengenai integritas dan juga objektivitas. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir kelompok 4, silahkan. Kelompok 4. Saya akan menyampaikan diskusi hasil kelompok 4. Dalam kasus tersebut, sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik atau SPAP. Berdasarkan ketika etika profesi akuntansi, auditor tersebut telah melanggar prinsip keempat, yaitu prinsip objektivitas, di mana setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Seorang akuntan publik, Dr. Andes Petrus Pitra Pinata, seharusnya memenuhi standar profesi akuntansi yang berlaku ketika memang dia harus melakukan jasa audit, maka audit yang dilakukan pun harus sesuai dengan standar auditing dan dalam SPAP. Baik, segitu Bu. Tangan dulu ya untuk kelompok 4.
ini Bapak Ibu sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan benar, di mana kasus yang kelompok kata itu terjadi penyimpangan, di mana penyimpangan itu juga menyangkut prinsip dari profesi yang keuangan itu objektivitas dan juga perilaku profesional. Baik, akhirnya presentasi mengenai hasil diskusi dari 4 poin ini juga sudah selesai. Dari semua yang sudah kalian paparkan, Ibu dan juga apresiasi untuk kalian semua yang sudah melakukan yang terbaik untuk diskusi kali ini. Dilihat dari jalannya diskusi dan juga dari hasil dari diskusi yang kalian paparkan tadi, itu bisa menyimpulkan lah bahwa kalian itu semua sudah memahami tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang etika di bidang etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan, terutama di prinsip-prinsip dasar etika. Untuk materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau apa sudah jelas semua? Sudah. Baik, Ibu akan menganggap kalian semua sudah mengerti ya materi hari ini. Jadi, mengetes kalian, Ibu akan menentukan kalian kerjakan sekarang dulu. Ini untuk kodenya, untuk prinsipnya, silakan akses masing-masing di masing-masing ya. Kita ditulis di masing-masing. Ini berikan waktu 10 menit untuk silakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Ibu lihat semuanya sudah mengerjakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan untuk mendownload materi kita ini di Google Drive yang sudah diberikan di grup WhatsApp, dan juga untuk jangan lupa mengisi presentasi di Google Form yang sudah diberikan juga di grup WhatsApp. Karena setelah jam pembelajaran selesai, Google Form juga akan ditutup sehingga kalian bisa mengakses kembali. Silakan untuk mengakses Google Form kehadiran hari ini sekarang. Kemudian Ibu juga mengingatkan untuk selalu mengecek Google Classroom karena di sana ada tugas yang sudah disiapkan untuk kalian kerjakan di rumah, dan juga tolong untuk dilihat ya waktu pengumpulannya, jangan sampai telat. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai menganalisis kompetensi personal dalam bidang prinsip dan keuangan. Jadi untuk kalian semua harap untuk bisa dibaca terlebih dahulu materinya di rumah ya. Oke, terakhir ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Saya, Bu. Ini silahkan. Jadi pembelajaran hari ini membahas mengenai etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan, yang mana etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan yang memiliki 5 prinsip etika, yakni integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian, profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Oke, baik. Terima kasih ya Dini sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi begitu ya kurang lebih pembelajaran hari ini mengenai etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan. Bagaimana seorang di bidang akuntansi dan keuangan, kita sudah selayaknya lah ya mengetahui dan juga tentunya nanti untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku itu agar pekerjaan yang dilakukan dapat lebih baik dan profesional. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini maka dapat juga dipahami. Untuk kelas boleh tolong dipimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Boleh, Bu. Boleh. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Amin, selesai. Terima kasih untuk kelas. Kita akhiri ya pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatiannya hari ini. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat.